Bagaimana sikap dan cara dalam menghadapi orang yang membenci dan marah pada kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Oneka Kehidupan Channel. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan diberi kesehatan yang sempurna. Salat serta salam kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi suatu hal yang tidak pernah kita inginkan, misalnya dalam pergaulan sehari-hari, dalam komunitas kehidupan sosial. Kita seringkali menghadapi orang yang benci dan dendam pada kita, padahal kita merasa diri kita tidak pernah salah pada mereka. Sehingga ada saja yang menghambat, membuat kita merasa menjadi berpikir, menjadi gelisah, menjadi bertanya-tanya mengapa ada orang yang tidak suka kepada kita, dendam kepada kita, atau nampak begitu sangat membenci kita bertemu dengan orang-orang tersebut. Untuk itu, bagaimana langkah-langkah kita dalam menghadapi hal tersebut, dalam menghadapi orang-orang yang kelihatan membenci kita? Dalam menghadapi sikap-sikap tersebut, kita harus membawakan diri kita dengan tenang. Jadi kita tidak boleh terpancing emosi ataupun menanggapi apa yang dilakukan orang tersebut kepada kita. Kita susun kesabaran kita tata emosi kita. Jangan sampai kita terpancing dengan apa yang mereka lakukan kepada kita. Kita nggak perlu melawan mereka menanggapi hal-hal yang seperti itu. Karena biasanya kalau kita bersikap tenang, bersikap sabar menghadapi seperti itu, orang-orang yang membenci kita, dendam pada kita akan merasa kelelahan sendiri karena apa yang mereka usahakan, mereka lakukan tidak membawa hasil. Ternyata yang mereka hadapi tidak menanggapinya dengan serius. Harus menghindari berdebat dengan orang-orang yang membenci dendam pada kita. Adapun yang kedua adalah kita harus meningkatkan rasa percaya diri kita sehingga tidak terbawa arus. Karena kalau kita mengikuti perasaan kita, hati kita pasti akan terbawa oleh emosi sehingga kita menjadi gelisah, sedih, memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kita tanggapi dengan serius. Akhirnya berpikir keras, mengapa mereka sampai membenci kita? Apakah diri kita ada kekurangan atau kelebihan menyebabkan permasalahan itu akan muncul setiap waktu? Nah, kita tidak perlu khawatir atas diri kita sendiri. Kalau kita merasa ada sesuatu yang tidak salah dalam diri kita, kita bersikap tenang saja. Lalu selanjutnya kita abaikan saja omongan-omongan dari orang tersebut. Gak perlu kita tanggapi, kita abaikan, karena kita kalau menanggapi hanya membuang-buang energi saja dan membuat pikiran kita malah jadi semakin kacau karena terbawa oleh arus mereka. Karena kalau kita selalu menanggapi mereka, yang ada cuma rasa kecewa dan sakit hati pada akhirnya yang kita alami. Maka dari itu, untuk menghadapi mereka, yaitu jalan yang terbaik adalah mengabaikannya saja. Jangan menanggapi ulah mereka. Karena hanya dengan mengabaikan apa yang dilakukan mereka nantinya akan berhenti karena merasa mereka sudah enggak bisa lagi mempengaruhi diri kita, karena kita sendiri cuek, tidak pernah menanggapi mereka lagi.
Selanjutnya kita harus bisa mencari tahu apakah kita pernah bersalah kepada mereka sehingga mereka begitu kelihatan sangat membenci diri kita. Kita harus introspeksi diri juga menghadapi hal-hal seperti ini. Kita harus berusaha untuk mengingatkan, barangkali tanpa kita sadari kita juga berbuat salah pada mereka. Kalau itu memang tidak pernah dilakukan, ya kita tetap tenang-tenang saja dulu, tidak perlu takut. Kita hadapi saja dengan hal-hal yang lain yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya kita jangan dendam ataupun merasa benci, karena siapa yang membenci kita tersebut, orang yang membenci kita tersebut, kata-katanya kadang-kadang bikin kita malah tambah sakit hati. Kalau kita tidak bisa mengendalikan emosi diri kita, terkadang sikap mereka yang membenci kita malah kalau kita tanggapi, malah kalau kita terbawa arus mereka, kita seringkali malah menjadi sedih, menjadi dendam, sama-sama akhirnya kita terbawa emosi mereka. Akhirnya yang terjadi malah terjadi salah paham, sehingga akan terjadi akhirnya membuat menjadi pertengkaran yang terjadi kemudian. Ya, semoga kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan hati yang sabar, karena dalam setiap kehidupan, di setiap tempat, di setiap komunitas, di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada, selalu ada orang yang apa yang kita harapkan, orang-orang yang apa yang kita inginkan terkadang tidak sesuai sekali dengan harapan kita. Kita ingin menginginkan teman yang baik, teman yang ideal di mata kita, tapi ada saja apa yang kita harapkan, teman yang kita impikan itu sering di luar keinginan kita, terkadang malah menyakitkan kita dengan sikap-sikapnya, dengan tingkah lakunya, dengan kata-katanya. Untuk itu kita harus bisa mengendalikan diri dalam manage emosi kita agar tidak terbawa arus kepada orang-orang yang selalu mendahului kita dalam hal apapun, maksudnya dalam selalu membuat gara-gara sehingga kita merasa sangat terganggu. Demikian, semoga ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya kami minta maaf dan koreksinya. Jumpa lagi nanti di lain konten. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.